البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Karena kita merajaah tadi pembahasan yang kemarin berhubungan dengan sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Dzun-Nurain, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga muliakan dengan diberikannya bagian seperti orang yang ikut perang Badar dan juga mendapatkan pahala orang yang seperti ikut perang Badar. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, masih berhubungan dengan sahabat yang mulia ini. Qala man huwa alladhi kanat tastahyi minhul malaikah. Siapa itu orang atau sahabat yang malaikat malu darinya? Wal jawab Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Utsman ibn Affan, yaitu para malaikat saja sampai malu terhadap beliau. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, yakni Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Rawahu Muslim. Dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat malu darinya?" Nah, kalau malaikat saja malu dari Utsman radhiyallahu anhu, kenapa aku tidak malu? Ini maksud perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan ini ya ikhwani fillah memiliki sababul wurud. Dan sebab datangnya hadis ini atau yang disebut dengan sababul wurud bisa terlihat ikhwani fillah pada kelengkapan hadis, di mana hadis ini punya kisah berhubungan dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dalam kondisi berpakaian tapi sebagian tersingkap, betisnya tersingkap. Kemudian masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasulullah tidak membenahi posisi beliau. Namanya di rumah dalam kondisi berpakaian biasa-biasa saja. Masuk Abu Bakar, Rasulullah biasa saja. Kemudian datang Umar minta izin untuk masuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun mengizinkan beliau dan tetap tidak mengubah posisi. Dalam artian beliau membiarkan kondisi seperti asalnya. Dan baru ketika Utsman radhiyallahu an meminta izin
dan diizinkan untuk masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera membenahi posisi beliau. Nah, inilah yang menjadikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran. Kemudian bertanya, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan dalam apa? Dalam bertindak. Ketika datang Abu Bakar, datang Umar, beliau biasa-biasa saja. Namun tatkala datang Utsman, beliau bersegera untuk membenahi kondisi pakaian beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, setelah mereka keluar tentunya, dan ini menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha dan kejelian beliau, ikhwan. Nah, bahkan yang dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidaihi aw saqai. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berbaring di rumahku dalam keadaan tersingkap fakhidaihi atau saqai. Ada syak dari perawi apakah paha atau betis, dan kemungkinan besar adalah betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fasta'dzana Abu Bakar fa'adzina lahu wa huwa ala tilkal hal fatahaddath. Masuk Abu Bakar minta izin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, dan beliau dalam kondisi demikian, masih apa? Muttaji', yaitu apa? Berbaring miring. Ittija'. Demikian pula datang Umar, tetap beliau dalam kondisi semula. Nah, baru ketika datang Utsman, tsumma sta'dana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabah. Kemudian Utsman meminta izin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera duduk dan membenarkan pakaiannya. Nah, maka beliau kemudian berbincang-bincang dengan Utsman. Tatkala Utsman telah keluar, qalat Aisyah, dakhala Abu Bakrin falam tahtash lahu wa lam tubali. Thumma dakhala Umar falam tahtash lahu wa lam tubali. Thumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabak. Ini keheranan Aisyah. Nah, masuk Abu Bakar, engkau tidak berkeming, dalam artian biasa-biasa saja, tidak memperdulikan kondisi beliau, nah, yang tersingkap betisnya. Kemudian masuk Umar, juga engkau tidak berkeming, tidak memperdulikan kondisi beliau dalam kondisi baring-baring dan tersingkap betisnya. Kemudian baru masuk Utsman, engkau duduk dan membenarkan pakaianmu. Kenapa kok dibedakan ini? Nah, ini sebab namanya apa? Namanya apa tadi istilahnya? Sababul wurud, sebab datangnya hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu dari seorang laki-laki yang para malaikat malu terhadapnya? Nah, dan ini menunjukkan besarnya kedudukan Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sifat malu yang ada pada beliau menjadikan para malaikat pun malu terhadapnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam kisah yang hampir sama, cuma dengan redaksi yang lebih lengkap. Kisahnya hampir sama, yaitu adanya Abu Bakar. Nah,
meminta izin dalam kondisi Nabi sedang berbaring. Dan di sini kondisi lain yaitu labisun mirta Aisyah. Sedang apa? Sedang memakai murut, yaitu semacam kemul apa? Selimut. Tayyib, semacam selimut milik Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya selimut sesuatu yang boleh dipakai bersama-sama. Nah, tidak ada khusus kemudian ini selimut perempuan tidak boleh dipakai laki-laki, tidak ada. Nah, kemudian Abu Bakar diizinkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa-biasa aja. Demikian pula ketika ketika Umar minta izin, diizinkan, kondisi biasa-biasa saja. Tapi ketika Utsman minta izin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijma'i 'alaiki thiyabak." Faqadaitu ilaihi hajati thumma saraftu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beresi pakaian-pakaianmu. Sudah beresin. Karena kita perhatikan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Rumah Aisyah, kejadian ini kan di rumah Aisyah. Rumahnya sebagaimana yang kita gambarkan dulu. Yaitu apa? Cuman hujrah dan ghurfah. Sehingga ya, pakaian ya di situ. Nah, ketika Utsman mau datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Aisyah radhiyallahu anha beres-beres untuk membersihkan kondisi ghurfahnya. Kemudian Aisyah memberesi, baru beranjak pergi. Setelah Utsman masuk dan pulang, Aisyah baru bertanya, Mali lam araka fazi'ta li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kama fazi'ta li Utsman. Kenapa engkau tidak kaget? Dalam artian bersikap kaget ketika Utsman mau datang beres-beres. Diberesi apa yang di dalam yang kira-kira sesuatu yang kurang pantas dilihat segera beresi, ditata. Aku tidak melihat engkau kaget terhadap Abu Bakar dan Umar sebagaimana kagetnya engkau terhadap Utsman ketika mau masuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Utsman rajulun hayyun." Sungguhnya Utsman itu adalah seorang yang sangat pemalu. Seorang yang sangat pemalu. Wa inni khasyitu in adzintu lahu ala tilkal hal alla yablugha ilayya fi hajatihi. Dan aku khawatir kalau aku mengizinkan Utsman masuk dalam kondisi seperti itu, maka Utsman tidak jadi menyampaikan kebutuhannya. Ini Rasulullah sedang santai-santai misalnya, sedang kondisi tidak bisa diganggu misalnya, ketika melihat kondisinya tidak siap untuk menerima tamu, akhirnya tidak jadi menyampaikan kebutuhannya. Nah, dari dua hadis ini, kawan, menunjukkan juga bahwasanya malunya malaikat terhadap beliau, terhadap Utsman. Di antara sebabnya ya karena Utsman memiliki sifat yang sangat pemalu. Ini menunjukkan bahwasanya sifat al-haya, sifat pemalu, merupakan sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji yang pada hari-hari ini semakin kita melihat fenomena tercabutnya sifat malu dari banyak manusia. Sudah banyak manusia-manusia yang sifat malu ini tercabut dari mereka sehingga berbuat kemaksiatan terang-terangan. Tidak malu dilihat Allah maupun dilihat manusia. Padahal sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-haya'u minal iman. Haya, sifat malu itu bagian dari iman.
Dan beliau juga mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Dalam riwayat yang lain, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu itu semuanya baik. Nah, sifat malu itu semuanya baik. Kenapa? Karena hakikat malu yang sebenarnya ikhwani fillah yaitu suatu perasaan atau suatu sifat yang mencegah pemiliknya dari melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, juga hal-hal yang akan mengurangi atau menodai kehormatannya. Ini hakikat al-haya. Sehingga sifat yang seperti ini tidak ada pada seorang hamba kecuali akan membawa kebaikan. Makanya di antara kalam yang terwarisi dari para nabi, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuwah yang pertama dulu yaitu apa, Faisal? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Kalau tidak malu, silahkan buang air di jalan. Tayyib. Kemudian berbuat semaumu. Ini menunjukkan bahwasanya memang malu. Sifat malu itulah yang mencegah seorang hamba ketika bertindak, ketika berbuat, dia memiliki batasan. Memiliki batasan. Mau tertawa, asalnya memang tertawa boleh, tapi ada malu sehingga tertahan. Ini pas enggak dia mau tertawa? Nah, ini pada hal-hal yang asalnya mubah, sifat malu saja akan membawa kepada kebaikan. Apalagi ketika berbenturan dengan perkara yang sifatnya maksiat. Sifat malu akan mencegah pelakunya atau pemiliknya dari menjatuhkan dirinya di dalam kemaksiatan. Nah, dalam kemaksiatan. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan rekomendasi bahwasanya Utsman itu rajulun hayyun, seorang laki-laki yang pemalu. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Sehingga sampai-sampai malaikat pun malu terhadap beliau dan Nabi pun malu terhadap Utsman radhiyallahu anhu sebagai bentuk pemuliaan. Walaupun Nabi sendiri ikhwani fillah lebih pemalu dari siapapun, bahkan lebih pemalu daripada perawan-perawan di pingitannya. Sehingga beliau tidak pernah merejang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Dan penting di masa-masa ini untuk kita memperkuat sifat tersebut, ikhwan. Karena ini merupakan bagian dari iman. Bahkan iman dan haya, iman dan rasa malu itu sesuatu yang berbanding lurus. Semakin kuat keimanan akan semakin kuat sifat malunya. Semakin kuat sifat malunya. Sehingga dalam kondisi sendirian pun dia tidak akan berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malu pada Allah. Kita sudah diberi rezeki, kita sudah mendapatkan berbagai macam kemudian kita mau mendurhakai Allah. Apa tidak malu? Apa tidak malu? Kalau sesama manusia saja, ikhwan. Sesama manusia kita sering diberi. Sering diberi oleh seseorang, dimuliakan, sering diberi hadiah. Kemudian kita ingin melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut, biasanya malu, ya tidak? Malu. Apalagi kemudian
mengomongi atau membicarakan dengan sesuatu yang jelek atau melanggar aturan orang tersebut. Malu. Ini pada manusia yang memberi paling cuma berapa? Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas karunia-Nya kepada kita, tidak terhitung nikmat-nikmatnya, maka wajib untuk kita perkuat rasa malu tersebut untuk bisa mencegah diri-diri kita dari melanggar hak-haknya, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pegang HP. Kalau tidak punya sifat malu, akhwani fillah, ketika bersendirian ya dia berselancar semaunya. Nah, tapi ketika ada sifat malu pada dirinya akan terhalangi. Malu. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, berikan ilmu, nah, berikan hidayah. Kok kemudian kita ketika bersendirian malah melanggar aturan-aturannya. Wal-iyadzu billah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai sifat ini. Naam, sifat yang terpuji yang merupakan bagian dari keimanan. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.